Karena kemarin sudah processing data dan juga visualisasi, kali ini kita akan melakukan clustering. Tapi sebelum masuk clustering, kita harus memilih dulu nilai optimum K. Nah, untuk part 4 ini, mari kita bahas bersama terkait optimum K. Oke, sebelum dilakukan proses clustering dengan berbagai metode, kita tuh perlu nih melakukan pengecekan dan juga pemilihan nilai cluster yang dalam hal ini disimbolkan dengan K atau K. Dan itu tuh adalah nilai optimal atau optimum yang cocok untuk dataset kita kayak gitu. Nah, ada berbagai cara nih untuk menentukan optimum K yang bisa digunakan. Nah, untuk kali ini aku definisikan dulu variabelnya dengan data frame gitu ya. Kita bentuk data frame dari variabelnya dulu. Kemudian setelah itu kita bisa standarisasi dulu. Nah, ini udah terbentuk ya data frameku. Dan selanjutnya kita standarisasi dengan dikasih nama variabel std gitu ya, variabel standar gitu. Nah, itu bisa menggunakan scale, fungsi scale. Kemudian dimasukkan aja data frame yang sudah didefinisikan di atasnya itu, variabel, dan kita hit untuk melihat yang data frame yang sudah terbentuk, kayak gitu. Dan ini baris pertama dari standar variabel yang sudah distandarkan, kayak gitu. Oke. Nah, untuk pemilihan optimum K kali ini kita menggunakan metode elbow method kayak gitu. Nah, metode elbow ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan nilai cluster terbaik yang akan diambil dari sum square error atau SSE yang mengalami penurunan signifikan dan berbentuk siku pada suatu titik. Semakin besar nilai SSE, maka semakin berkurang kualitas cluster. Begitu pula sebaliknya. Nah, sebelum melakukan elbow method, kita harus mendefinisikan library-nya, yaitu bisa menggunakan faktor ekstra dan juga library cluster untuk clustering nantinya. Nah, di run dulu. Oke, udah. Kita kembali ke sintaks yang elbow method. Oke. Nah, untuk sintaksnya ini, kita bisa definisikan dengan menggunakan fviz underscore nb class. Nah, itu bisa langsung kita pilih. Nah, yang paling atas. Nah, itu definisinya di kanannya ya, teman-teman. Isinya apa aja, kayak gitu. Ada 3 metode. Ada elbow method atau WSS gitu ya, kalau di R namanya. Kemudian nanti ada juga silo hook. Kemudian ada get statistic. Nah, kali ini kita elbow method dulu. Setelah kita memanggil fungsinya, kita bisa memasukkan data frame yang akan kita gunakan. Kemudian kita gunakan k-means dan metodenya WSS atau ini tuh yang elbow method. Kenapa WSS? Seperti yang aku jelaskan tadi, dia menggunakan sum square. Jadi ada SS-nya gitu, sum square artinya. Nah, itu outputnya teman-teman. Dan terlihat bahwa hanya grafik aja. Nah, untuk melihat garisnya gitu ya, yang di mana sih yang terjadi penurunan signifikan dan berbentuk siku kayak gitu dari nilai SSE-nya kayak gitu. Nah, itu kita bisa gunakan fungsi geom underscore filline dengan intercept-nya 2 dan line type-nya 2. Nah, jadi terlihat ya teman-teman, di mana terjadinya bentuk siku yang signifikan. Itu ternyata di angka 2. Oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode silhouette gitu ya. Untuk silhouette itu agak sulit ya tulisannya silhouette gitu, double T gitu. Nah, untuk fungsinya sama, menggunakan fviz underscore nb class paling atas ya, dan kita masukkan lagi data frame yang sama. Oke, yang sudah distandarisasi ya teman-teman. Terus kita definisikan kembali k-means-nya masih sama. Dan tidak perlu menggunakan tanda kurung. Kemudian untuk metodenya kita pilih yang silhouette gitu ya.
Nah, oke. Oh, itu kurang tutup. Ya, makanya dia error, teman-teman. Oke, udah. Bisa. Masih error. Sepertinya aku salah menuliskan silhouette-nya, teman-teman. Jadi kurang O di bagian silhouette, kurang E sebelum double T. Jadi silhouette kayak gitu. Nah, di situnya. Jadi aku kopas aja biar nggak salah lagi. Nah, udah bisa. Tinggal di run dan tara. Nah, terlihat kan nilai K optimumnya itu sama, yaitu di angka 2, teman-teman. Nah, pendekatan metode Silhouette ini menggunakan rata-rata nilai klaster untuk menduga nilai K optimum. Semakin tinggi nilai rata-ratanya, maka akan semakin baik klasternya. Berdasarkan grafik Silhouette yang terbentuk itu, diperoleh bahwa klaster optimal yaitu sebanyak 2. Hal tersebut terlihat karena nilai Silhouette tertinggi terletak pada jumlah klaster sebanyak 2. Maka dengan demikian, K-nya yang kita gunakan nantinya adalah 2, oke? Dan selanjutnya untuk yang gap start, ini sama aja, jadi kita tinggal kopas bisa dan definisikan sesuai metodenya. Dan terlihat grafiknya itu seperti itu. Nah, diperoleh kalau menggunakan gap start ini kayaknya sama dengan 1 ya teman-teman. Itu sebagai nilai K optimumnya. Tapi kita tidak menggunakannya karena nilai K bernilai 1 itu sama aja. Kalau sama aja nggak ada klaster gitu loh. Apa yang di clustering kayak gitu kan. Karena klaster itu minimal ya 2 gitu kan, 2 klaster. Kalau klasternya tetap 1 ya buat apa gitu kan. Oke, sekian aja teman-teman untuk penentuan K optimumnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, kita akan bahas langsung masuk ke clusteringnya. Bye-bye.